Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 4 mengenai persamaan garis lurus materi matematika kelas 8 SMP. Di part kedua ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai gradien. Apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah pengertian gradien suatu garis, kemudian menentukan gradien garis dari suatu grafik, kemudian menentukan gradien garis yang melalui dua titik, selanjutnya menentukan gradien garis dari persamaan garis lurus, berikutnya menentukan gradien dari dua garis yang saling sejajar, dan terakhir kita akan belajar menentukan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian gradien suatu garis. Apa sih yang dimaksud dengan gradien itu? Gradien merupakan kemiringan suatu garis yang ditentukan oleh perbandingan antara komponen sumbu Y dengan komponen sumbu X, ya. Nah, rumus untuk gradien yang melalui dua titik, yaitu titik A di X1, Y1 dan titik B di X2, Y2 dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, di mana M itu adalah gradiennya. Kemudian simbol segitiga ini adalah dibaca delta yang artinya selisih. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada garis AB, di mana garis AB ini terletak di koordinat titik A negatif 3, negatif 2 dan titik B di 2,4. Di sini kita akan menghitung berapa sih kemiringan atau gradien dari garis AB ini. Oke, caranya kita gunakan rumus ini ya. M sama dengan delta Y per delta X. Oke, sebelum itu kita tandai dulu ya. Yang mana yang termasuk ke X1, X2, Y1 dan Y2-nya. Oke, kita tandai untuk yang B di sini, yang titik B. 2-nya itu adalah X2, 4-nya itu adalah Y2, kemudian yang negatif 3 ini X1, kemudian Y1. Maka kita masukkan rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah 4 ya. Dikurangi Y1-nya adalah negatif 2 per X2-nya 2 dikurangi X1-nya negatif 3. Oke, kita peroleh 4 dikurangi negatif 2 itu adalah 6 per 2 dikurangi negatif 3 berarti 5 ya. Nah, jadi kita peroleh bahwa gradien atau kemiringan dari garis AB ini adalah 6 per 5 gitu ya. Oke, jadi diingatkan kembali, yang dimaksud dengan gradien itu adalah kemiringan dari garis ya. Nah, diperoleh dengan perbandingan antara sumbu Y, komponen sumbu Y dengan komponen sumbu X. Oke, paham? Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa jenis dari gradien garis yang perlu kita ketahui. Nah, kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Nah, yang pertama, garis miring naik ya, seperti ini. Gradiennya itu bernilai positif. Kemudian yang kedua, jika garisnya mendatar memotong sumbu X, maka gradiennya bernilai 0. Selanjutnya, jika garis miringnya turun seperti ini, maka nilai gradien bernilai negatif. Oke. Nah, berikutnya, jika garis vertikal seperti ini memotong sumbu X, maka gradiennya itu tidak terdefinisikan. Selanjutnya, untuk dua garis yang saling sejajar seperti ini, garis K dengan L, maka gradiennya itu adalah sama ya. Gradien K dengan gradien garis L itu adalah sama.
Selanjutnya, jika menemukan dua garis yang saling tegak lurus, maka nilai gradiennya itu seperti ini ya. Hasil kali dari kedua gradien ini adalah negatif 1. Nah, nanti kita akan bahas di contoh soal berikutnya. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Menentukan gradien garis dari suatu grafik. Contoh soal yang pertama, tentukan gradien dari ketiga garis di samping. Oke, di sini ada 3 garis, garis AB, garis NM, dan garis PQ. Oke, kita tentukan terlebih dahulu untuk garis AB ya. Nah, garis AB titik A ini terletak di negatif 4, negatif 2. Dan yang di B-nya ini 1,4 ya. Nah, maka gradiennya kita masukkan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya adalah 4 ya. Dikurangi Y1-nya adalah negatif 2 per X2-nya 1 dikurangi X1-nya negatif 4. Nah, kita peroleh 4 dikurangi negatif 2 itu adalah 6 per 1 dikurangi negatif 4, 5 ya. Jadi untuk garis AB nilai gradiennya adalah 6 per 5. Oke. Nah, selanjutnya untuk garis PQ. Nah, garis PQ ini terletak di koordinat titik yang P-nya negatif 2, negatif 2, yang Q-nya terletak di 4, negatif 2. Nah, kita masukkan ke rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya berarti ini ya, negatif 2 dikurangi Y1-nya negatif 2 juga per X2-nya 4 dikurangi X1-nya negatif 2 ya. Nah, diperoleh negatif 2 dikurangi negatif 2 berarti 0 per 4 dikurangi negatif 2, 6. Nah, 0 per 6 adalah 0 ya. Satu lagi garis NM. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, garis M ini M terletak di koordinat titik 6, negatif 2. Kemudian N-nya itu terletak di 4, terletak di 2,4 ya. Maka gradien garis untuk NM-nya itu adalah Y2, Y2-nya negatif 2 ya, dikurangi Y1 4 per X2-nya 6 dikurangi X1 2 ya. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 4, negatif 6 per 6 dikurangi 2 itu 4. Kita sederhanakan jadi negatif 3 per 2 ya. Oke, sudah terjawab semua gradien dari ketiga garis ini. Dan coba kita perhatikan gradien dari ketiga garis ini. Untuk garis AB, lihat, bernilai 6 per 5. Untuk garis PQ bernilai 0 gradiennya. Dan untuk garis NM gradiennya negatif 3 per 2. Oke, kita perhatikan yang garis AB ini nilainya positif ya gradiennya. Kemudian garis PQ, garisnya mendatar, itu nilai gradiennya 0. Dan garis NM, garisnya menurun seperti ini, nilai gradiennya adalah negatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ini ya. Jadi diingatkan kembali bahwa jika kalian menemukan garis yang miring ke atas ya, maka nilai gradiennya itu positif. Kemudian kalau mendatar itu nilainya 0 gradiennya, dan jika miring ke bawah ya, berarti nilai gradiennya itu adalah negatif ya. Lanjut, contoh soal yang kedua, menentukan gradien garis dari suatu grafik. Nah, di sini ada garis
Namun bedanya di sini tidak ada keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gradien dari garis ini? Oke, untuk menentukannya mudah sekali ya. Nah, kita tinggal menghitung X dan Y-nya berapa ya. Untuk X itu kan yang mendatar dan Y-nya itu adalah yang vertikal. Oke, kita hitung dari ujung ke ujung ya. Dari titik ini ke titik ini. Untuk sumbu X terlebih dahulu ya. Nah, dari titik ini, dari pangkal ke ujung itu menghabiskan berapa satuan ya untuk yang sumbu X. Kita hitung aja. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ya. Ini sumbu X-nya 5. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Yang vertikal berarti 1, 2. Berarti Y-nya 2. Jadi gradiennya berapa? M sama dengan Y per X ya. Maka kita peroleh Y-nya itu 2, X-nya itu 5. Jadi gradiennya itu adalah 2 per 5. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan gradien garis yang melalui 2 titik ya. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas sebelumnya yang tadi. Kita gunakan langsung rumus yang ini ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik 9,-7 dan 3,8. Oke, pertama kita tandai dulu ya. Yang 9 itu adalah X1, negatif 7-nya Y1, kemudian yang 3-nya adalah X2, 8-nya itu adalah Y2. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus ini. Y2-nya adalah 8 dikurangi Y1-nya negatif 7 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya 9 ya. Nah, kita peroleh 8 dikurangi negatif 7 itu adalah 15 per 3 dikurangi 9 berarti negatif 6. Oke, kita sederhanakan, semuanya dibagi 3, maka diperoleh 5 per negatif 2 ya. Jadi nilai gradiennya itu adalah 5 per negatif 2. Oke, contoh soal kedua, caranya sama ya. Kita tandai dulu, yang ini X1 Y1, ini X2 Y2. Masukkan ke rumus, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 8 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya 1. Maka diperoleh 2 dikurangi 8 negatif 6 per 3 dikurangi 1 2 diperoleh negatif 3. Oke, jadi gradiennya itu adalah negatif 3. Oke, berikutnya menentukan gradien garis melalui persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini mudah sekali ya untuk menentukan gradien. Kita acuannya pakai rumus ini ya, pakai persamaan ini. Y sama dengan MX plus C. Dan kita tinggal ambil yang M-nya saja ya. Nah, oke, perhatikan contoh soal yang pertama. Gradien garis dari persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 3 adalah berapa jawabannya? Jawabannya adalah M sama dengan negatif 2 ya. Nah, kenapa negatif 2? Karena soal ini sudah memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti M-nya ini adalah negatif 2. Seperti itu ya. Berikutnya contoh soal kedua, tentukan gradien garis yang melalui persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Oke, kita jawab. Nah, untuk menjawabnya berarti kita ubah persamaan ini menjadi bentuk seperti ini ya, Y sama dengan MX plus C. Berarti di ruas kiri harus hanya ada Y-nya saja. Berarti kita tinggal pindah ruaskan ya. Jadi yang 2X-nya kita pindah ruaskan ke kanan. 4Y sama dengan 2X pindah ruaskan jadi negatif 2X, ini Y plus 10.
Nah, kemudian di sini masih ada 4, berarti kedua ruas dibagi dengan 4 ya. Berarti diperoleh Y sama dengan negatif 2X per 4 ditambah 10 per 4. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 1 per 2X plus 5 per 2 gitu ya. Nah, di sini kita peroleh nilai M-nya itu berapa? M-nya itu adalah negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Oke, mudah ya. Jadi untuk menentukan gradien dari garis melalui persamaan Y sama dengan MX plus C, kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaannya sehingga membentuk persamaan seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian kita tinggal ambil angka yang berdampingan dengan variabel X-nya. Nah, dan itulah yang dinamakan dengan gradien. Oke, paham ya? Oke, berikutnya menentukan gradien dari dua garis yang sejajar. Jika ada dua garis yang sejajar, maka nilai gradiennya itu adalah sama besar. M1 sama dengan M2. Nah, ingat aturan ini ya. Oke, contoh garis T sejajar dengan garis S. Jika persamaan garis S adalah 3Y sama dengan 4X min 5, maka gradien garis T adalah, oke, kita jawab. Pertama kita cari terlebih dahulu gradien dari garis S. Gradien garis S. 3Y sama dengan 4X min 5. Y sama dengan 4X min 5 per 3. Y sama dengan 4 per 3X min 5 per 3. Nah, maka diperoleh gradien dari garis S itu adalah M sama dengan 4 per 3 ya. Nih. Kemudian karena T dengan S itu adalah saling sejajar, maka nilai M T dengan MS itu sama ya. Ini gradiennya sama, berarti nilai gradien untuk T-nya itu adalah 4 per 3. Seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir menentukan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau dua garis yang saling tegak lurus, maka nilai gradiennya itu adalah M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Oke, contoh soal, perhatikan gambar berikut. Garis K berada di titik negatif 1,1 dan 5,4 serta saling tegak lurus terhadap garis L. Tentukan gradien garis L. Oke, jawab. Nah, kita cari terlebih dahulu gradien dari garis K ini ya. Gradien garis K ya, kita tulis MK sama dengan, kita gunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya 4 ya, dikurangi Y1 nya 1 per X2 nya 5 dikurangi X1 nya negatif 1. Maka diperoleh 4 dikurangi 1, 3 per 6, maka 1 per 2 ya. Jadi gradien untuk garis K nya itu adalah 1 per 2. Nah, karena garis K ini saling tegak lurus dengan garis L, maka berlaku ini M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Maka MK dikalikan ML itu sama dengan negatif 1. MK nya setengah ya, ML nya ditanyakan dan hasilnya negatif 1, maka diperoleh ML sama dengan, nah, setengah kita pindah ruaskan jadi kali ya, berarti negatif 1 dikalikan 2, jadi hasilnya negatif 2.
DML sama dengan negatif 2. Tuh ya. Nah, itulah penjelasan mengenai gradien di pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.